Wa talaffudzu biha sunnatun. Niat itu tempatnya di hati. Nah, istusyai di hati. Ya. Mahalnya tempatnya di hati. Nah, kalau sholat pas takbiratul ihram, Allah, niat kita mau sholat apaan? Ya, niat sholat maghrib, ya, tapi sholat apa? Sholat sunnah. Tempat niatnya itu pas takbiratul ihram. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, dengan nikmat-Nya lah Allah Subhanahu wa taala dengannya bisa menghadirkan kita dalam menelaah ya, ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut masih mengenai tentang masih tentang bab al-Islam. Ya, di sini kita masih arkanul Islam, masih mengenai tentang bab shalah, masih mengenai shalah. Kaifiyatus shalah, caranya salat. Ya, kaifiyatus shalah, tata cara dalam melaksanakan salat. Ya. Yundabu limuridis shalah. Yundabu limuridis shalah. Disunahkan, kita ulang lagi nih, disunahkan bagi kita yang ingin melaksanakan salat, ya, an yuqaddama al-adhana wal iqamah. Hendaklah ia mendahului azan dan iqamah terlebih dahulu. Jadi azan dulu, habis itu qomat kayak tadi ya. Jadi itu sunnahnya. Ya, sunnahnya. Ya, kalau orang langsung sholat aja tanpa azan, tanpa itu iqamah, ya boleh aja. Ya sah-sah saja. Ya, karena itu bukan termasuk syarat. Tapi dianjurkan, disunnahkan. Ya, untuk mengetahui waktu sholat kalau azan. Kalau iqamah, ya, untuk apa? Memanggil orang sholat itu azan. Kalau iqamah untuk sholat mau dilaksanakan. Ya, walaupun kita sholat sendiri, kita iqamah aja. Ya, sholat sendiri iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara. Atau berdua telat misalnya, tetap kita iqamah. Ya, sunnah bagi kita. Ya, jangan langsung sholat begitu aja. Ya, ini sunnah bagi kita.
untuk azan dulu dan iqamah ketika kita ingin melaksanakan sholat. Wa an yastaka awwalan, ya kita bersiwak terlebih dahulu kalau kita memiliki siwak. Karena wa fil hadis, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan raq'atani bisiwakin khairun min 70 raq'atin bighairi siwak. Kata Nabi, 2 rakaat ya dengan siwak, kita sholat dengan menggunakan siwak lebih baik ya dari 70 rakaat sholat kita tanpa menggunakan siwak. Penting begini. Jadi sunnah-sunnahnya dulu yang kita lakui ketika kita ingin melaksanakan sholat. Jelasnya anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yukabbiru takbiratul ihram. Kemudian ya baru kita takbiratul ihram. Ya, diulang lagi nih takbiratul ihram. Nawiyan bi fi'lihi fi'las shalah allati yaqsiduha. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, didarangi dengan yang namanya niat untuk melaksanakan sholat, tapi di hati, ya. Ya, qasdus syai' bi fi'lin wa mahalluhal qalbu. Ya, niat itu apa? Qasdus syai' bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Ya, wa talaffudzu biha sunnatun. Niat itu tempatnya di qasdus syai' di hati, ya. Mahalnya, tempatnya di hati. Nah, kalau sholat pas takbiratul ihram, Allah, niat kita mau sholat apaan? Ya, niat sholat maghrib, ya, tapi sholat apa? Sholat sunnah. Tempat niatnya itu pas takbiratul ihram, bukan kita lagi diri, ya, lagi diri, ya, niat usolli fardhu maghribi, enggak, ya, itu nggak sah itu sholatnya, ya, nggak sah karena bukan niat di situ. Tempatnya niat pas kita ngucapin takbiratul ihram, Allah, niat di situ. Nawa itu usolli fardhu maghrib, bisa fardhu maghribi, salat pokoknya niat sholat maghrib, niat sholat sunnah apa, atau niat yang lain, atau makmum, ya, tempatnya pas takbiratul ihram, ya, bukan lagi diri, bukan lagi jalan, ya, bukan lagi jalan, bukan lagi berdiri. Nah, tempat niatnya itu pas kita mengucapkan takbiratul ihram. Takbirnya itu bersuara, ya, dengan kedengaran diri kita minimal, ya, bagi imam harus besar dikit, suaranya harus lebih besar, jangan kecil, karena untuk mengetahui makmum yang ada di belakang biar tahu makmumnya. Ya, bagi kita yang makmum atau salat sendiri nggak usah gede-gede juga, minimal suara kita terdengar. Nah, kalau niatnya nggak usah diucapkan, adanya di tapi pas takbiratul ihram. Ingat, karena banyak orang sholat begitu aja, ya, langsung sholli fardhu maghrib, Allahu akbar, tanpa niat, ya nggak sah sholatnya. Nah, ini sia-sia. Ya, makanya kalau orang sholat tanpa didasari dengan ilmu, beramal tanpa didasari dengan ilmu, ya amaluhu mardudatun la tuqbal, amalnya tertolak. Nah, ini gara-garanya kenapa? Kita melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Kalau kita tahu ilmunya enak, aman. Ya, kenapa? Karena tahu tempat. Oh, tempat niat itu ketika sholat fi takbiratul ihram. Pas takbiratul ihram di hati baru kita niat. Ya. Cuma ya, rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi. Ketika takbiratul ihram kita angkat tangan kita, ya, sejajar dengan pundak kita, ya, sejajar. Ya, ada yang mengatakan sekuping, ada yang mengatakan segini, ya, ikhtilaf. Ya, sini segini aja. Jadi nggak usah tinggi-tinggi, ya, imam begini juga, ya. Jadi begini aja, ya, begini. Jadi jangan terlalu begini, ya. Jadi pas mankibai, ya, kita punya apa? Ya? Pundaki, nah, kita angkat. Ya, mengangkat, ya, summa yuhtuha tahta sadrihi wa fawqa surratihi, ya. Kemudian qabidan bi kaffi yaminihi ku'i yasari. Kemudian habis takbiratul ihram baru kita letakkan tangan kiri itu di perut, ya, tangan kanan itu di atas tangan kiri. Nah, jadi di atas, bukan terbalik, ya, bukan kebalik begini, kadang-kadang kidal, ya. Jadi yang kanan di atas begini. Di atas pusar, di bawah dada, ya, sunahnya mazhab Imam Syafi'i begini, ya, jadi nggak terlalu bawah begini, jadi di atas pusar, di tengah-tengah, nggak terlalu mencong begini, ya, walaupun memang ada aliran-aliran pemahaman, tapi di mazhab Imam Syafi'i yang di kitab ini, ya, kita ikutin begitu aja, udah, ya, umumnya aja begini. Nah, ku ini nih, ku
Ini kok. Ya. Apa namanya? Pergelangan ini. Kita pegang ini, bukan begini. Ini namanya tangan ini ya. Pegang begini ke orang atau begini. Ya, begini enggak. Tapi ini kita pegang gini. Ya, jempol sama telunjuk kita diginiin. Nah, pegang. Di atas pusar, di bawah dada. Ya, di perut jadinya. Ya, jadi enggak tutup pusar, enggak di atasnya. Dada ini bawahnya. Ya. Ini ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan langsung ke situ. Nah, kalau bisa kita lakukan ya pas takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Begitu kalau bisa. Ya kebanyakan umumnya kan orang Allahu Akbar kan begitu. Ya, kita kalau bisa Allahu Akbar, pas Allahnya di atas. Allahu Akbar. Gini dulu. Udah selesai baru muka kita ke bawah. Ya, kalau bisa jangan bebarengan. Allahu Akbar. Benar orang begitu tuh. Kenapa? Menghindar. Ihtiyat, kehati-hatian, takut bergerak lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali berturut-turut dalam sholat gerakannya batal sholatnya. Ya, jadi kalau kita gini Allahu Akbar, nah ini kan gerakan. Ya, ini gerakan juga, ini gerakan juga. Nah ini dikhawatirkan. Iya, takutnya. Makanya kalau gini Allahu Akbar kan enggak. Jadi enggak langsung berturut-turut. Nah, jangan Allahu Akbar. Akbarnya di sini. Iya, akbarnya kalau bisa itu sunnah doang, wajib. Tapi anjuran gitu. Allahu Akbar. Kan akbar kan maha besar di atas. Iya, baru kita nunduk. Lihat tempat sujud. Ya, jangan begini terus, Lihat merek belakangnya, ada tulisannya Adidas, Nike, salah tulisan itu. Akhirnya protes dah. Lagi sholat mau komen nih kan. Nah ini makanya dianjurkan di bawah. Ya, dan juga bagus kayak begini. Ya, kalau bisa tempat sejadah kita kayak begini, kosong. Ya, kadang-kadang saking mahalnya berbentuk-bentuk loh. Bagus bener, ya kan? Ya kenapa? Biar khusyuk kita. Kalau begini kan nggak ada yang kita lihat, udah enak khusyuk jadinya. Kalau bagus sampai ada nomor apa itu di tengahnya tuh satu arah kiblat, dihitung nomornya. Wah ini kiblatnya bener gak ya? Jadi khusyuk jadinya. Ya, makanya anjuran masjid itu ya kayak begini aja bener, ompong kosong begini. Biar orang nggak memandang. Kita kalau lagi sholat memandang begini, keren bener nih. Jadi nggak khusyuk. Ya. Nah ini kekhusyuannya, makanya menghadap tempat sujud. Tapi dadanya yang menghadap kiblat, bukan palanya yang menghadap kiblat, tapi dadanya. Dada kita nggak boleh kita mencong dikit kiri kanan, hati-hati dalam sholat. Ya, kita begini dikit ke sono batal sholat kita, karena apa? Keluar dari arah kiblat. Ya, bukan pala. Ya, pala tempat sujud sunnahnya. Ya. Sunnahnya di tempat sujud, kita menghadap sujud. Terus ini panjang nih. Wa yaqra'u du'al iftitah. Ketika kita habis Allahu Akbar begini, baru kita baca doa iftitah. Ya. Wa afdaluhu ayyagul, karena doa iftitah banyak. Ya, doa iftitah banyak. Ya, terserah. Tapi wa afdal ya di dalam mazhab Imam Syafi'i, afdaluhu mazhabnya paling afdal, paling utamanya kita baca doa iftitahnya yang kita hafal. Ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu afdalnya itu. Ya, kita baca itu. Ya, Allahu akbar kabira alhamdulillah apa? Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa wasila ini wajjahtu wajhiya lil ladina, itu baca. Doa iftitah. Ya, kalau bisa sempat kita baca tuh. Ya, bisa sempat kita baca. Ya, ini sunnah, tapi pahala sayang kalau kita tidak baca. Summa yata'awudz. Ketika kita selesai membaca doa iftitah, ta'awudz. Kita ta'awudz itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sirran, tapi sir, tidak bersuara. Ya, pelan-pelan aja.
Habis doa iftitah sebelum baca bismillah, a'udzubillahi min, jangan goncang ter masjid sir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahnya, surat al-fatihahnya, baru kalau yang suaranya yang besar apa ya, sholat yang jahar, maka disuarakan. Baru bismillahirrahmanirrahim, ta'awudznya sir. Ya, tidak terdengar kecuali kuping kita saja tersendiri yang dengar. Ya, kita baca ta'awudz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jangan sampai kedengaran, tapi dalam hati aja. Terucap tapi nggak terdengaran yang lain. Dalam hati terucap tapi sir itu kan nggak kedengeran, rahasia, hanya orang yang ngomong aja. Ya, nah baru wa yaqra'ul fatihah jahron fil jahriyah. Kemudian baru kita baca surat al-fatihah. Ya, jahron kalau dalam jahar bersuara dengan lantang. Kalau kita sholat yang bersuara seperti sholat apa? Subuh, maghrib, sama isya. Nah itu suarakan. Ta'awudznya jangan sampai salah dengar. Ta'awudznya dibaca gede, ntar repot urusan. Ya, salah dengar. Nah ini kemudian ya, wasirron fi sirriyah, baca Fatihahnya itu sir juga. Kalau di dalam sholat yang sir, sholat apa? Zuhur, asar, ya itu nggak usah bersuara, suaranya hanya imam aja atau hanya makmum yang tahu, hanya kita yang sholat yang tahu. Ya, ta'awudznya sama al-Fatihahnya. Ya, kemudian ma'a mura'ati hurufiha wa tasdidaiha, ya, wa tasdidatiha. Begitu juga ketika kita membaca surat al-Fatihah, kita perlu jaga, perhatikan dengan apa? Perhatikan hurufnya, bacaannya. Ya, ketika kita baca al-Fatihah nggak sekedar hafal, jangan mentang-mentang hafal, benar gak bacaannya? Ya, karena al-Fatihah itu adalah rukun, salah satu rukun sholat. Kalau salah al-Fatihahnya dalam mengucapkan makhrajnya, ya, hafal doang tapi panjang pendeknya berantakan, nggak sah al-Fatihahnya, otomatis nanti sholatnya tidak sah. Makanya jangan sekedar hafal. Kalau yang merasanya al-Fatihahnya kacau, merasa bacaan al-Fatihahnya nggak bener, belum beres, belajar pelan-pelan, cari guru. Ya, jangan kita asik dengan kesalahan. Mentang-mentang hafal, udah hafal, bener gak bacaannya? Kho-nya, makhrajul hurufnya bener gak? Ya, susunan-sunannya bener gak? Nah ini hati-hati. Tasdidnya sesuai gak? Takutnya ada yang ditasdid gak dibaca tasdid, ada yang baca panjang gak dibaca panjang. Harusnya bacanya waladhdallin. Nah ini kan makhrajnya jadi berantakan. Hafal karena dari kecil kamu hafalkan, kita hafalkan, ya kan? Cuman bener gak? Kita perhatiin nih kayak gitu. Karena kenapa? Karena bacaan al-Fatihah ini rukun sholat. Ya, kalau rukun sholat itu berarti nggak boleh ada yang salah. Ya, harus betul. Ya, harus betul. Ya, jangan kita merasa benar apa enggak bacaannya. Ya, kita tanya guru kita, coba dites benar nggak nih bacaannya. Kalau ada yang salah, wah masih perbaiki. Ya, karena mumpung kita masih alhamdulillah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti ya, kita udah merasa sholat tapi sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW katakan diantaranya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat, dihitung amalannya, itu yang pertama kali sholatnya. Ya, jadi bukan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan sedekah dulu, bukan yang lain dulu. Yang pertama kali dicek, ya, dilihat itu sholatnya dulu. Fa in sholahat, kalau sholatnya bener, artinya bener, ya 5 waktu dijalanin. Dilihat rukunnya, bacaannya betul, Fatihahnya betul, bagus, sholah sairu amali. Semua amalan-amalannya langsung dianggap benar sama Allah. Ya, puasa kita udah lulus, haji kita lulus, apa lagi tuh? Sedekah kita lulus, udah dianggap benar dah. Semuanya dianggap benar, itu nikmat tuh. Ya, penolong tuh sholat kita. Ya, yang tadinya setengah-setengah, jadi ya udah lulus karena sholatnya benar. Ya, tapi wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, ya selain sholatnya berantakan, jarang-jarang bacaannya juga nggak perbaiki, al-Fatihahnya nggak bener. Alhamdulillah, wah berantakan lah pokoknya dah. Ini kan ngaco nih begini. Bukan kita ini kita harus waspada. Karena kenapa? Rusak bacaannya, sholatnya
fasad. Nah, sholatnya rusak. Fasada sairu amali. Kalau udah sholatnya rusak, ngaco, berantakan, amalan-amalan kita udah dianggap rusak sama Allah. Puasa kita walaupun cakep udah rusak. Bayangin, udah gara-gara apa? Sholat. Makanya nggak salah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya, sholat itu tiang. Kalau tiangnya suatu bangunan nggak ada tiangnya, mau model apapun tuh rumah secakep-cakepnya hancur udah, nggak bakalan kuat. Karena kalau tiangnya tidak ada atau tiangnya tidak kuat. Ya, buat apaan ente kita punya catnya bagus, rumah gedung, tapi kalau nggak ada tiangnya gimana? Pikir aja, ini mau masjid aja tiangnya banyak bener, setiap pojokan tiang semuanya, ya kan? Kenapa? Karena yang bikin kuat itu tiang, baru dihias dengan yang lain, amalan-amalan yang lain. Nah, sholat itu sebagai tiangnya, ya, ibadah yang lain sebagai hiasan. Nah, itu istimewa. Kalau tiangnya udah bagus, lah aman udah. Ya, maka kita perhatikan hal seperti ini. Jangan kita lebih udah bisa, udah bisa. Tanya dulu benar apa enggak. Kalau kita merasa ragu-ragu, ya, tanya di sini banyak benar guru ngaji di sini. Tanya guru ngaji yang benar. Iya, insya Allah ya ada perbaikan. Kalau kita ada niat untuk perbaiki, nah di situ Allah pasti akan mengetahui. Walaupun bacaannya masih berantakan, tapi niatnya untuk belajar Allah Maha tahu. Ya, insya Allah Allah Maha tahu. Pasti Allah akan memberikan pahala karena dia sungguh-sungguh. Urusan bisa nggak bisa itu urusan belakangan, itu urusan masalah Allah. Ya, lillahi, penting kita beribadah atau belajar karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Terus apa? Wa yaqulu ukakabiha, ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, kita disunahkan baca amin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca amin ya. Baca amin. Ya, walaupun mau kita sholat sendiri, lagi berjamaah, ya, membaca amin. Ya, amin, jangan amin, bukan. Amin, ya. Tsumma yaqra'u surah ba'dal Fatihah, baru kita baca surah. Ya, surat-surat setelah membaca Al-Fatihah. Ya, wahiyya sunnatun. Ya, baca surah itu menjadi sunnah lil imam, bagi dia itu imam yang sholat berjamaah. Imam itu membaca surah setelah baca Al-Fatihah, hukumnya sunnah bagi imam. Kalau Fatihahnya kan wajib, rukun. Sunnah kalau imam itu membaca setelahnya. Walaupun habis surat Fatihah imam langsung ruku, nggak masalah. Kalau dia nggak baca apa? Baca surah, tapi sayang karena sunnah maka baca surah. Ya, surah-surah pendek lah. Ya. Dan sunnah juga wal munfarid, bagi orang yang sholatnya sendiri, baca surahnya. Ya, kalau sholatnya sendiri, habis baca Al-Fatihah baru baca surah. Ya. Ya, bagi makmum gimana? Bagi makmum nggak apa-apa, nggak disunahkan. Kalau bagi makmum, kalau dia berimaman gak usah baca surah nggak masalah. Ya, kalau bagi makmum tuh sunnahnya menyimak, ya, mendengarkan bacaan surah bagi imam. Sunnahnya begitu. Kalau imam yang baca, makmum dengerin udah. Ya. Nah terus, cuman kalau dia sholatnya awal barengan dengan imam, dia baca surat Al-Fatihah juga setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Udah, surahnya nggak usah. Ya, imam masih baca surah, udah dengerin aja imam. Ya, kita udah selesai baca Fatihah nih. Imam masih baca surah, dengerin. Nggak usah baca surah kita. Ya, kita dengerin imam. Ya, kalau kita sholat sendiri baca surahnya. Kalau kita imam harus baca sunnah baginya. Ya, fi raqataini subhi, di dalam 2 rakaat sholat subuh. Sholat subuh rakaat pertama baca surah juga habis Al-Fatihah, rakaat kedua juga baca sesurah juga. Atau lina min baqi al-faraid, atau ya sholat yang fardu yang lain, yang 2 rakaat yang fardu yang lain. Sholat zuhur rakaat pertama setelah Fatihah baca surah, rakaat kedua habis Al-Fatihah baca surah. Yang ketiga keempat nggak usah. Ya, yang ketiga keempat, rakaat yang ketiga keempat salat zuhur kita cukup dengan baca Al-Fatihah saja. Begitu juga maghrib. Yang pertama, rakaat pertama juga sama, rakaat kedua juga sama, yang ketiga nggak usah. Ya. Jadi yang sunnahnya itu yang rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau subuh dua-duanya berarti. Ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah sunnahnya membaca surah. Ya.
Ya, jadi rakaat yang ketiga, keempat nggak usah baca Al-Fatihah aja. Habis baca Al-Fatihah langsung ruku. Yang rakaat yang ketiga dan rakaat keempat, nggak usah baca surah lagi. Ya, cukup yang ke-1 dan yang kedua rakaatnya. Ya. Fala budda fa ammal ma'mum fala budda yazidu al-Fatihah sami al-qira'at al-imam. Ya. Ya, menambah bacanya Fatihah apa dia mendengar suara imam. Kalau makmum baca Al-Fatihah kalau dia dengar imam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kan dengar imam nih. Kita habis salat Isya nih ntar, ya imam baca Al-Fatihah, selesai Fatihah, kan dengar tuh. Makmum dengar Fatihahnya imam. Maka bagi makmum tuh baca Fatihahnya. Karena ada makmum tuh yang nggak dengar suara Fatihah. Karena makmum yang tertinggal namanya, masbuk. Ya, makmumnya ketinggalan. Ya, dia dengernya aja pas sudah mau ayat terakhir surah. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baru datang. Ya. Imam ruku, dia langsung ruku, jangan baca Al-Fatihah bagi makmum. Ya, langsung ruku. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak bisa udah. Ya, udah ngikutin imam aja udah. Tapi kalau bagi dia yang awal sholatnya bersama imam, ya, mendengar Fatihahnya imam, maka makmum habis imam baca Al-Fatihah, makmum baca. Makanya sunnah bagi imam setelah dia itu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, jangan langsung terusin surat berikutnya. Dia diam dulu sebentar. Sejenak dah, tungguin makmum baca surat Al-Fatihah, jangan langsung gitu. Ya, jadi ada jedah dikit, ada napas dikit sambil nungguin siapa? Sambil nungguin makmum. Nah ini. Tapi kalau bagi makmum yang nggak dengar Al-Fatihah, artinya masbuk, nggak usah deh. Apa? Nggak usah baca Al-Fatihah. Udah Al-Fatihahnya udah ditanggung sama imam. Ya. Jadi jangan dibaca juga, udah langsung aja. Ya, tapi jangan disengajain telat ya. Biar nanti nggak baca Al-Fatihah, ya Allah Maha tahu dah. Ya, jangan. Kalau sifat-sifat yang kayak begitu jangan kita lakuin, hindari. Kecuali darurat. Kita emang bahasanya ya udah mau gimana lagi. Iya. Nah. Baiklah fayaqra surah sirran. Terus wa minas sunnah, dan dia bacanya makmum juga sir. Ya, sir bacanya dengan apa? Sir. Dengan enggak usah bersuara. Ya, enggak usah imam bersuara, makmum juga bersuara juga. Nah, jadi kacau ntar. Ya, wa minas sunnati an yaskuta sakata latifatan baina akhir Fatihah wal amin. Dan termasuk dari sunnah dalam salat juga dia diam sebentar. Yang lembut diamnya min akhir Fatihah ketika dia membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu, jangan langsung samber aja. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin, jangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi ada jedah dikit, tapi nggak terlalu lama. Ya, jedahnya tidak terlalu lama. Ya, juga tidak terlalu cepat. Jedah dah dikit. Ghairil maghdubi alaihim, satu napas dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi ada jedah di situ. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan ketika jedah tersebut daripada kosong di dalam hatinya, ya, atau diucapin secara sir, membaca apa? Rabbighfirli wa li walidayya. Amin, secara pelan. Biar nggak ada kosong, karena sholat itu kalau bisa jangan kosong, gerakan satu dengan gerakan berikutnya, atau dengan sesuatu jangan sampai kosong dengan zikir. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin, gitu. Ya, ada yang menganjurkan seperti itu. Ya, tapi kalau kita nggak bisa ngucapin ya nggak masalah. Ya, diam aja, tapi dengan jedah. Ya, wa bainal amin wa surah, begitu juga wa bainal amin wa surah. Amin, diam dulu. Ya, baru bismillahirrahmanirrahim. Jangan amin. Aminnya belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sambung bismillah. Ya, itu sunnahnya kita ada jeda setelah ada berikutnya itu fasal berikutnya itu ada jedah di situ. Ya, begitu juga ada jeda satu dengan yang lain. Jadi enggak terburu-buru. Ya, wa surah wa bainal akhir surah wa ruku, begitu juga ya, antara akhir surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu.
Allahu Akbar. Jadi jangan lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Itu nggak ada jeda namanya. Jadi ada jeda dulu. Ya, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Jadi ada yang namanya jedah. Ya, ada penjedahan di situ sunnahnya. Jadi nggak usah terlalu buru-buru dan cepat-cepat di dalam sholat kita. Ya. Summa yahwi ila ruku mukabbiran rafi'an yadihi wa ihramihi. Kemudian ketika dia itu baca surah kan ruku. Ya, Allahu Akbar dan ruku. Ketika ruku ya, baru dia baca apa? Ketika ruku mukabbiran, takbir, baca takbir rafi'an yadihi ka ihramihi. Ya, baca angkat tangan seperti dia takbiratul ihram. Ya, fayadau kafaihi ala rukbataihi. Diletakkan tangannya itu, kafnya, telapak tangannya ke lutut. Ya, matafriki asobihima, tapi direnggangin. Ya, lutut direnggang, bukan rapat begini. Di lutut, nih di lutut. Ya, bukan di tulang betis apa ya? Tulang kering ya. Orang tulang kering, megang tulang kering. Terlalu nusuk. Ya, jadi di lutut nih, di lutut. Tapi bukan rapat, agak renggang. Ya, agak pegang begitu. Ya, di dalam rukuknya. Ya, di dalam ruku tersebut. Terus wijafi rujul mirfaqiyya ala janbihi. Ya, begini. Ya, jadi agak bukan begini. Ya, bukan ke dalam, tetapi agak keluar dikit. Sampingnya kayak begini, tapi nggak terlalu begini juga ya. Ya, jadi agak keluar, agak merenggang, menjauh. Ya, agak menjauh begini, bukan rapat. Karena kalau perempuan itu dia rapat. Ya, perempuan itu agak dia lebih menekan ke dalam, maksudnya kalau perempuan. Kalau laki agak keluar. Ya, bedanya perempuan dan laki. Ya. Terus wa yaswi dhahruhu wa anuquhu wa ra'suhu. Ya, dan wa yusawi dhahrahu wa unuquhu wa ra'suhu. Ya, sama pun apa namanya ini? Apa sih nama belakangnya? Apa sih namanya? Lupa. Punggung ya. Punggung sama leher sama kepala sama ketika ruku. Ya. Jadi bukan kepalanya nganggap atau kepalanya turun. Jadi lehernya ini sama kepala itu sama. Artinya dia itu memang begini. Ya, kalau ibarat cangkir dikasih air itu ditaruh, itu nggak tumpah. Ya, tapi itu begitu ratanya tuh. Ya, nggak ngucuk begitu ya. Jadi benar-benar rata kepala, leher sama punggung. Ya, sama punggung dia rata dia. Ya, makanya kalau yang rukunya katanya itu dalam ilmu kedokteran. Jadi dikatakan kalau dalam rukunya itu betul dalam sholat, insya Allah nggak bakalan kita kena penyakit. Tapi yang kata orang tuh urat kejepit katanya ya, saraf kejepit kayak begitu. Ya, kalau benar itu ketarik semuanya itu. Ya, jadi nggak usah dipraktek-praktekin, itu cukup. Kalau yang benar, kadang-kadang kan kita sholatnya salah-salah. Ya, bukan sholat tambah baik malah tambah sakit. Karena sholatnya itu gak sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaco di sini. Nah, jadi sama tuh, kepala, leher, sama punggung gitu, belakang gitu. Ya. Terus wayansibu saqaihi, dan saknya ini lurus, enggak melengkung. Ya, enggak melengkung baginya. Ya, wa yaqulu fi ruku, maka kita baca di dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salatan 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa fil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukatsiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Dalam hadis Nabi pernah memperbanyak rukuknya dan sujudnya di dalam salatnya, membaca apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kita baca nggak apa-apa kalau salat sendiri khususnya. Kita baca itu aja, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kita baca sebanyak-banyaknya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nabi selalu baca itu. Ya, sering banyak dalam salat. Tapi kalau imam nggak usah banyak-banyak begitu. Ya, jadi dosa ntar. Karena imam itu kan diantaranya salat juga memperhatikan
makmumnya. Ya, udah azan belum? Ya. Summa ya'tadilu minar ruku' rafi'an yadihi. Kemudian setelah ruku baru dia apa? Dia itu i'tidal, mengangkat tangannya juga. Sami Allahu liman hamidah. Qailan, membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika dia lurus, udah tegak, baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh gitu, boleh kita sering baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh banyak bacanya. Kita baca yang kayak di sini ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh ya, bacanya yang penting sesuai anjuran Nabi SAW. Banyak bacaan-bacaannya ya, atau sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi. Boleh juga ya yang kita baca. Summa yahwi ila sujud mubakkiran, mukabbiran, kemudian dia takbir langsung turun ke bawah ya, kemana? Sujud ya. Tapi makanya sunnahnya enggak sunnah juga sih, anjurannya dia enggak usah begini lagi kalau i'tidal, dilurus ya. Jadi nggak ada kata-kata seperti ini kecuali di dalam tadi tuh habis takbiratul ihram begini atau rakaat yang berikutnya ya, dia langsung yang namanya sujud, langsung sujud ya. Fayadau raka'i awalan, ketika sujud yang pertama kali kita lakukan awalan rukbataihi, jatuhkan ini lutut dulu. Kita turunnya dengan lutut dulu ya. Summa yadaihi, baru tangan ya, tangan ya. Summa jabhatahu wa anfahu, kemudian apa dahinya, baru hidungnya ya. Jadi kaki ini dulu, lutut dulu turunin, baru tangan, baru dahi, baru hidungnya kenain ya. Biarin dah, udah pesek-pesekin nggak apa-apa ya. Iya, tapi jangan ditekan juga ya. Pokoknya kenain hidung, maksudnya dalam ruku kenain hidung, bukan ubun-ubunnya. Ya, yang dihajar sininya. Ya, jadi lutut pas hidung. Jadi nempel tuh. Tapi bukan digesek-gesek. Ya, katanya tanda orang ini apa ya? Sholat itu ahli sholat, niatnya hitam. Iya. Ya, itu namanya kena musibah karpet yang kasar jadinya. Ya, sholat nggak begitu juga ya. Kita yang penting itu kena tempat sujud, tekenin dikit, nggak usah terlalu gesek-gesek ya. Itu namanya itu nyukain diri, nggak boleh, haram hukumnya ya. Kemudian apa ya, ketika ini mankibaihi wa yadu'a kafaihi 'alal ardi hadwa mankibaihi madmu'atul asabi wal mansur. Kemudian ini telapaknya seperti gini juga ya, keluar ya. Kemudian apa, rapetin, bukan begini, dia agak rapat, bukan terlalu rapat juga, biasa ya, madmun gini ya. Tapi tangannya menghadap kiblat begini sebenarnya. Sama kaki juga sama, ketika kita berdiri kakinya begini, bukan begini ya. Sunnahnya itu menghadap jadi semuanya kiblat semua tuh ya, bukan apa namanya, bukan orang kan begini ya. Itu kalau diri biasa gini. Nah, tangannya juga begitu juga, bukan begini. Jadi kesono jadinya. Tapi sih nggak apa-apa, sunnahnya ya. Jadi begini, nah begini deh. Dirapet, agak rapat dikit ya. Tapi agak renggang, mangkibaihi begini. Seperti kita dah. Ya, beda sama perempuan. Kalau perempuan dia agak rapat. Ya, kalau perempuan agak dia lebih ke dalam kalau perempuan. Iya. Lebih beda dengan laki-laki. Dan mar'a ba'daha ila ba'di ka fi ruku. Begitu juga ya, di ruku, di sujud dia lebih ya begini salatnya. Ya, lebih ke dalam kalau yang namanya perempuan. Kemudian rajul mirfaqaihi ala janbihi wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi. Perutnya diangkat, bukan nempel di pahanya. Sujud nempel di pahanya
Ya kayak anjing lagi duduk kan begitu, nempel kan gitu ya. Ya itu jangan begitu. Nabi larang seperti itu, dilarang oleh Nabi. Jadi perutnya ini lepas dari apa ya? Nggak nempel dengan pahanya, ya nggak nempel. Jadi emang benar-benar seperti kita sujud dah pada umumnya. Alhamdulillah, ya begitu. Ya bukan kayak orang begitu ya sujudnya, lengkap seperti itu. Ya terus watamul mar'a ba'daha ila ba'di kama fi ruku'. Kalau perempuan begitu direngkekin. Wa yakunu fi sujudihi, dan baca sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh. Ya, kita mau tambahin, kita mau baca, mau ganti sekali subhanakallahumma rabbana wa bihamdihi allahumma ighfirli. Baca 3 kali enggak masalah. Banyak di dalam sujud. Wa yanbaghi an yakthura du'a fi sujud. Kalau kita salat sendiri, ya kita lebih banyak untuk di dalam sujudnya itu banyakin baca doa. Kalau imam udah cukup 3 kali aja, ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya, atau jadi makmum juga nggak masalah, ya. Cuman selama itu di dalam sujud kita harus bacanya yang banyak di dalam doanya. Fahuwa mawatinul ijabah, ya, tempat ijabah kita dikabul. Kalau kita pengen ijabah, pengen sesuatu hajat yang kita inginkan, ketika sholat di dalam sujud tuh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kayak pakai bahasa Indonesia, ya mintanya dalam hati aja, tapi diucapkannya itu pakai bahasa Arab, Rabbighfirli wa liwalidayya, atau baca doa, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi di hatinya minta sama Allah. Ya, di hatinya minta sama Allah. Jangan apa ya? Karena tempat sujud ini tempat yang benar-benar ijabah. Wa fil hadis aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid, kata Nabi, ya paling dekatnya ya, hamba dengan Tuhannya yaitu dalam keadaan ketika hambanya dalam keadaan sujud. Ya artinya di situ tempat ijabah. Tempat ijabah kan banyak. Apalagi di dalam masjid. Ya itu lebih bagus lagi ya doanya. Apalagi nanti kalau di masjid mana itu? Masjidil Nawawi, Masjidil Haram, atau Masjidil Aqsa, ya kan? Itu ijabah, tempat-tempat benar-benar banyak. Di waktunya juga ada nanti di waktu-waktu ijabah. Tapi di waktu yang ijabah di tempatnya itu ketika dalam keadaan sujud. Ya itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yartafa'u minas sujud mukabbiran, ya fajalisa muftarisan. Ya. Kemudian ketika sujud baru kita bangun. Ya. Sambil takbir Allahu Akbar. Nah, duduk muftarisan, duduk begini biasa. Bukan begini. Ya, duduknya biasa. Ya seperti itu. Ya seperti kita bi an yansoba qadamahu al-yumna wa yajlisa ala ka'bi yusra. Ini kayak begini. Ya. Jadi duduknya begini. Jadi yusranya dudukin. Ya diduduk. Ada yang begini. Jadi duduknya begini, ada yang duduknya seperti ini. Duduk gini, tahiyat awal duduknya seperti itu. Ya, wa yaqulu baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wajburni warfa'ni, ya katalah warzuqni, berikan rezeki kepada aku, wahdini, berikan tunjuk padaku, wa'afini, ya sehatkan, wa'fu anni, ampuni. Udah banyak doanya itu tuh komplit benar nih. Ya, doanya udah komplit. Ya, semuanya ada di sini di dalam sholat. Ya, summa yasjudu tsaniyan kal awal, kemudian sujud lagi. Ya, seperti awal. Cuman bedanya di dalam itidal sama duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama. Ya, cukup bacaannya sesuai yang apa yang disyariatkan saja. Ya, jangan ditambah, ditanjangin lagi. Ya, ama duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Jangan lama-lama. Baca yang tadi aja tuh, Rabbighfirli warhamni, terus wa'afini wa'fu anni sampai terakhir. Itu aja. Gak usah ditambah-tambah lagi. Ya, karena itu rukun qasir, karena rukunnya rukun pendek gitu. Kalau ruku sama sujud boleh kita lama-lamain.
Hukum mau lama sampai sejam kalau kuat nggak apa-apa. Kalau sholat sendiri misalnya, ya. Terus sujud mau lama juga nggak masalah, ya. Ya itu. Jadi diantaranya, wallahu alam. Insyaallah ya kita lanjutin lagi di dalamnya, ya. Fi awatammi atsaniyah jalasal mutarisan wa tasudul awal, ya. Nanti kita lanjutin baru sampai duduk di antara dua sujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita, memberikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.